Mereka juga kepengen melakukan di keluarganya, mereka akan melakukan di lingkungannya, tapi mereka juga pengen ikut andil di mana pemerintah dalam hal ini BNPB menyelenggarakan acara bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Wah, ini gak sabar nih. Ranti pribadi gak sabar untuk melihat sebanyak apa nanti masyarakat yang semangat, komponen pentahelix yang juga semangat dalam memfasilitasi kegiatan kita nantinya. Dan yang penting itu objek vital lainnya. Betul sekali. Tempat wisata. Tempat banyak orang berkumpul ramai, Pak ya. Itu yang kadang masih kurang, sehingga kami mengajak semua stakeholder bagaimana sarana-sarana vital seperti bandara, pelabuhan, terminal, transportasi umum, Pak ya. Itu juga perlu ada disiapkan rambu-rambu, dan memang kita perlu sering mengguidance teman-teman di lingkungan sana untuk bagaimana terlibat dalam urusan kebencanaan. Wih, ini sangat luas pengaruh dari dampak bencana ini sendiri ketika terjadi, maka selalu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa bencana bukanlah urusan sendiri, tapi bencana adalah urusan bersama. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para pendengar sekalian. Yeay, tepuk tangan dong. Bagus ya pantunnya ya. Ya lumayan lah untuk ice breaking gitu ya. Halo sahabat tangguh, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan yang bagi sedang menjalankan ibadah puasa juga tetap lancar dan sehat pastinya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Dan kalau sahabat tangguh sudah memfollow Instagramnya BNPB nih atau media sosial BNPB yang lainnya, pasti sahabat tangguh tahu bahwa kita kemarin habis melakukan kick off untuk Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan kita akan mengulas lebih dalam tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana ini bersama narsum yang paling istimewa gitu. Coba kita pakai drum dulu. Trending ding 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 ding, siapakah dia ya? Dan sudah hadir bersama kita Bapak Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB atau nama panggung atau nama bekennya Pak Papang. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Ranti. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah semuanya tetap sehat dan semangat, apalagi kita mau ada perhelatan besar ya Pak. Betul. Ya di Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah kayaknya karena ini adalah acara rutin tahunan ya Pak, pastinya mungkin ada banyak sahabat tangguh yang lupa nih, karena kan sudah setahun berlalu dari tahun lalu. Kira-kira apa sih Pak Hari Kesiapsiagaan Bencana dan kenapa kita tuh harus mencanangkan atau memiliki Hari Kesiapsiagaan Bencana ini? Oke, terima kasih Mbak. Jadi Hari Kesiapsiagaan Bencana itu kita dedikasikan untuk teman-teman seluruh masyarakat Indonesia berlatih bersama dalam satu hari. Latihannya adalah latihan evakuasi mandiri sesuai dengan risiko atau ancaman yang ada di wilayah mereka masing-masing tanpa harus diacarakan secara seremonial. Harapannya seperti itu. Jadi kita di negara-negara lain kan juga ada hari-hari kesiapsiagaan, hari berlatih bersama. Betul. Jadi karena kita kondisi Indonesia dalam bencana sehingga kita perlu untuk latihan. Nah, kita sepakatin latihannya itu minimal setahun sekali. Setahun sekali. Seharusnya kan bisa tiap saat, namun minimal 1 tahun sekali kita berlatih bersama di seluruh wilayah negeri ini. Wih, tapi memang ada nggak Pak sih cara BNPB yang tersendiri nih selain melalui Hari Kesiapsiagaan Bencana ini Pak ya? Untuk gimana nih caranya agar masyarakat tuh bisa selalu ingat untuk berlatih gitu? Karena kan kayak kalau Hari Kesiapsiagaan Bencana itu setahun sekali, kadang-kadang lupa tanggalnya atau kita harus melakukan apa gitu. Kalau dari BNPB sendiri tuh apakah ada kayak sosialisasi secara berkala untuk mengingatkan bahwa kita harus loh minimal setahun sekali untuk berlatih ini? Oh ya, itu pasti. Jadi kegiatan-kegiatan terutama dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat itu kan tidak cuma pada tanggal 26 saja, tapi kita lakukan dengan beberapa program terkait sama bagaimana membangun ketangguhan di masyarakat. Kita ada bagaimana latihan di keluarga, bagaimana di sekolah dengan satuan pendidikan itu juga berlatih. Bagaimana pasar juga melakukan kegiatan-kegiatan, termasuk juga tempat ibadah. Kami juga mengajak lembaga-lembaga
lintas agama untuk berlatih bersama, tidak saat pada tanggal 26 tadi, pada saat momen-momen tertentu juga mereka melakukan. Baik, berarti memang sudah seluruh lini masyarakat segala aspek sudah diingatkan ya Pak ya. Kalau bahasanya mah kita saling mengingatkan kepada satu sama lain, dan terutama karena bencana itu bisa terjadi di mana saja, Hari Kesiapsiagaan Bencana ini menyasari berbagai lini, mulai dari di sekolah, di pasar, maupun tempat-tempat umum lainnya. Karena biasanya di tempat umum itulah yang paling chaos Pak ya, karena semuanya dalam keadaan panik. Dan tadi sudah Bapak singgung sedikit nih bahwa Hari Kesiapsiagaan itu tanggal 26 atau 26 April nih. Apa sih Pak yang menjadikan tanggal ini tuh istimewa gitu untuk kita pilih sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana? Oke Mbak, jadi kenapa kita pilih tanggal 26 April? Karena sebetulnya kan kita juga harus melihat dari beberapa negara juga, mereka setiap ada tanggal-tanggal tertentu untuk memperingati, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang urusan kebencanaan, sehingga kita gunakan tanggal 26 April itu sebagai hari lahirnya undang-undang. Karena kita punya undang-undang penanggulangan bencana. Nah itu ditandatanganin, dilahirkan pada tanggal 26 April, sehingga itu kita jadikan tanggal sebagai hari dan bersepakat bersama di pemerintah menjadi hari untuk melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan secara serentak. Baik, berarti memang udah menjadi protap tanggal untuk kita bisa secara solid, kompak semuanya untuk kita bisa melakukan latihan evakuasi mandiri di Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini kan di tanggal 26 April nih Pak. Dan kalau di tahun ini kita kan juga akan libur lebaran nih. Kira-kira apa nih Pak siasatnya BNPB? Karena kan pasti semuanya akan libur lebaran, ada yang mudik juga. Jadi apa hal yang mereka sudah latihan di tahun lalu di rumah mereka mungkin, tapi kali ini mereka di rumah yang lain gitu. Pak Papang, mereka di daerah yang lain juga. Kira-kira gimana nih siasatnya BNPB bekerja sama dengan BPBD di daerah untuk menyikapi juga nih para pemudik yang datang ke wilayah baru untuk bisa sama-sama mengingatkan tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana ini? Ya, pastinya nanti kita juga melakukan kegiatan sosialisasi, dan pastinya kita ingatkan juga seluruh warga Indonesia nanti tanggal 10, jam 10, tanggal 26 itu kita akan membunyikan tanda-tanda untuk latihan. Baik. Supaya masyarakat nanti ikut latihan. Nah, latihannya karena kondisi ini libur dan dalam suasana lebaran, pastinya itu juga disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah, di masing-masing rumah. Mungkin pada saat ada tamu, bagaimana ngajak tamunya untuk melakukan evakuasi dan sebagainya. Baik. Pastinya ini juga akan, tapi paling tidak imbauan terus, karena ini juga sebetulnya kan udah masuk ke tahun kesekian, pastinya warga kita sudah paham bagaimana kita melakukan latihan evakuasi. Minimal kalau karena situasi lebaran, minimal mengingatkan tamunya atau orang yang datang ke wilayah bahwa hari ini ada hari untuk berlatih. Mari kita berlatih dengan cara yang sederhana saja yang bisa mereka lakukan. Setelah tahu dengan risiko yang ada di wilayah, mereka akan keluar rumah menuju titik kumpul, itu udah bagian dari latihan. Wih, berarti memang dari lini di daerah, otoritas di daerah seperti BPBD ya, juga menjadi mitra kita nih Pak ya di BNPB. Mereka juga pastinya akan secara aktif ya Pak untuk mengingatkan kembali orang-orang yang akan menyambut keluarganya sebagai pemudik, seperti itu. Dan juga sekalian mengingatkan nih, sahabat tangguh juga bisa cek di peta aman mudik Pak. Kita BNPB juga sudah menyediakan. Jadi seperti yang Pak Papang tadi juga sudah singgung, bahwa ketika masyarakat sudah mengetahui resiko di sekitar wilayah tempat tinggal mereka maupun resiko di tujuan mereka untuk mudik, pastinya nanti sahabat tangguh juga nggak akan terkaget-kaget nih Pak ya untuk ikut latihan, tiba-tiba ada sirine, wah ini bencana apa nih, kita harus latihan apa, tapi sahabat tangguh udah tahu duluan pastinya. Nah selanjutnya nih Pak, karena Hari Kesiapsiagaan Bencana ini di setiap tahunnya itu kan pasti di beberapa daerah di Indonesia. Nah sahabat tangguh pengen tahu kira-kira di mana akan dilaksanakan perhelatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini dan kenapa wilayah itu dipilih? Apakah indikatornya itu berdasarkan resiko bencana yang cukup tinggi dan sangat variatif jenis bencananya, atau seperti apa Pak? Oke, jadi gini Mbak, kegiatan secara puncak, jadi HKB itu ada di tanggal 26 sebagai puncak, namun karena situasi tanggal 26 besok masih ada libur, masih lebaran, mungkin acara puncaknya tanggal 26 kita tetap latihan, namun untuk tanggal puncaknya kita laksanakan nanti di tanggal 10 dan 11 Mei. Dan lokasinya ada di sepanjang daerah aliran Bengawan Solo. Artinya bahwa
mulai dari Blora sampai ke Gresik itu ada 7 kabupaten. Kita melakukan latihan yang serentak yang sama dengan risiko banjir yang ada. Kenapa kita lakukan di Bengawan Solo? Karena tahun kemarin 2022 kami sudah melakukan di kawasan Gunung Api. Baik. Bagaimana pembelajaran masyarakat Gunung Api terkait sama melakukan evakuasi dan sebagainya. Tahun 2021 kami sudah melakukan di sepanjang ancamannya gempa dan tsunami. Jadi kita tiap tahun mengambil tema yang berbeda-beda karena bencana itu tidak hanya terbatas pada sisi administratif, tapi kan harus kawasan. Baik. Sehingga kita melakukannya di kawasan tsunami, kawasan gunung api. Tahun ini kita di kawasan daerah aliran sungai, yaitu kita ambil di Bengawan Solo, yang melalui ada 7 kabupaten, dan nanti acara puncaknya ada di Kabupaten Lamongan. Namun di 6 kabupaten lain juga melakukan latihan evakuasi yang sama di tanggal yang sama dan jam yang sama. Baik, berarti memang ini jatuhnya karena kita di daerah aliran sungai, berarti tentang kesiapsiagaan banjir mungkin, Betul, Pak? banjir dan longsor. Wih, berarti memang tidak hanya tapi satu kawasan itu jenis lokasinya tidak sama semua ya Pak di 7 lokasi ya. Jadi mungkin ada jenis-jenis lokasi apa Pak yang dipilih? Apakah sekolah atau masjid atau tempat ibadah lainnya Pak? Jadi kalau kita melihat dari objek masyarakat di desa, itu kan ada rumah, ada hunian, berarti situ ada keluarga. Baik. Ada tempat ibadah, ada pasar, ada sekolah, ada layanan kesehatan, ada perkantoran, dan ada sarana vital lainnya. Sehingga nanti kami coba di tahun ini kita akan melakukan latihan secara bersama, baik di masyarakat itu ada di rumah, ada di sekolah, ada di pasar, ada di tempat ibadah, ada di sarana vital lainnya dan perkantoran. Wih, jadi banyak ya, Pak, ya? Banyak. Jadi kita memang kalau kita bicara, kita selalu menyampaikan terkesama membangun ketangguhan masyarakat itu kita melihat dari 7 objek yang ada di masyarakat. Mulai dari hunian berarti kita ada keluarga tangguh bencana, program-program kita. Kalau kita bicara sekolah maka ada satuan pendidikan aman bencana. Kalau kita bicara pasar ada pasar tangguh. Ada kampus tangguh, ada perkantoran tangguh. Nanti mungkin juga ada sarana yang lain seperti tempat wisata, pelabuhan, ya kan, ataupun terminal dan bandara itu juga bagian baru harus yang kita kuatkan di dalam kesiapsiagaan karena kita tidak tahu bencana itu datangnya kapan dan di mana saja. Ya. Dan ini banyak banget ya Pak. Emang tim BNPB ini cukup nih Pak untuk menghalau 7 kabupaten, banyak sekali tempat yang kita sasar. Ini gimana cara kita nih pihak BNPB untuk bisa menyebar timnya nih Pak? Banyak betul lokasinya. Jadi gini, kita kerja pastinya BNPB selalu yakin bahwa kita itu tidak bekerja sendiri. Jadi kami mengajak semua pihak untuk ikut terlibat, baik dari sisi menjadi penyelenggara, menjadi fasilitator, menjadi pengarah maupun pendokumentasian, kita libatkan semua pihak. Ya ada lembaga usaha, ada NGO, ada forum-forum tematik yang ada di sepanjang Bengawan Solo juga ataupun ada forum pengurangan risiko bencana yang ada di Jawa Timur. Termasuk Jawa Tengah kita ajak mereka dan ternyata mereka dengan senang hati sudah Pak, kapan saya dilibatkan? Kapan artinya bahwa perhelatan ini juga harus selalu kita ajak orang. Bukan berarti semuanya menjadi tanggung jawabnya BNPB saja, tapi ini menjadi ranah kita bersama. Mari kita bangun yang namanya kesiapsiagaan masyarakat itu diikuti oleh semua pihak. Supaya masyarakat mau ikut ya semua pihak. Supaya masyarakat tidak masyarakat tidak selalu bahwa ini pasti pemerintah, tapi ini semua pihak. Semua pihak dan pastinya secara tidak langsung tuh ternyata hari kesiapsiagaan bencana ini setiap tahunnya dijalankan stimulusnya udah nyampe nih ya ke teman-teman bahwa ternyata mereka lebih proaktif gitu untuk bertanya Pak kapan nih acaranya akan berlangsung, kapan nih kita akan dilibatkan. Justru semangatnya itu dari teman-teman gitu ya Pak ya. Ya jadi pastinya karena kita dulu menyampaikan, mensosialisasikan bahwa ini adalah kita semua. Jadi untuk kepentingan kita, tidak untuk kepentingannya BNPB dalam hal ini pemerintah atau kepentingannya BPBD, tapi kepentingan semua masyarakat. Karena yang akan kita kuatkan kan masyarakat. Jadi bagaimana lembaga-lembaga di helik-helik yang ada, kalau kita bicara pentahelik atau multi helik, semuanya akan terlibat.
Mereka juga kepengen melakukan di keluarganya, mereka akan melakukan di lingkungannya, tapi mereka juga pengen ikut andil di mana pemerintah dalam hal ini BNPB menyelenggarakan acara bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Wah, ini gak sabar nih. Ranti pribadi gak sabar untuk melihat sebanyak apa nanti masyarakat yang semangat, komponen pentahelix yang juga semangat dalam memfasilitasi kegiatan kita nantinya. Dan ternyata itu sambil menyelam minum air juga ya Pak. Jadi kita tidak hanya melatih masyarakat, tapi helix-helix yang lainnya ini sebenarnya mereka ikut berlatih gitu. Karena ketika bencana terjadi, pastinya komponen unsur masyarakat yang lain akan ikut terpapar juga. Dan pastinya ini menjadi penyegaran Pak ya, untuk mereka bisa lebih siap dan lebih tangguh. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi Pak, Ranti mau ajak Pak Papang main. Tapi kita nggak main di lapangan ya Pak, di sini aja mainnya. Nah, kita akan bermain mitos dan fakta untuk mengulas lebih dalam tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana. Mari kita lihat. Oke, kita akan, warnanya hijau-hijau nih Pak, seperti baju saya ya. Baik, mitos atau fakta yang pertama nih Bapak. Tapi sebelumnya Ranti punya rules dulu nih untuk Bapak Papang. Jadi kita punya 2 kipas nih Pak. Ada mitos dan ada fakta. Kalau jawabannya mitos, angkat yang mitos. Kalau jawabannya ternyata fakta dan benar, maka angkatlah yang fakta. Jangan sampai tertukar ya Pak Papang ya. Pertanyaannya sekarang yang mitos harus yang kanan kiri atau kanan kanan? Oh, terserah Bapak. Tidak apa-apa. Yang penting dari dinaikinnya aja. Kalau gitu diundi ya. Diundi. Diundi ya. Tapi tetap harus jawabannya sesuai dengan pernyataan kita hari ini gitu Pak ya. Baik. Yang pertama nih Pak, ada masyarakat Indonesia sudah sadar bencana. Nah, kalau udah sadar, ngapain ya kita bikin Hari Kesiapsiagaan Bencana gitu Pak ya? Kalau menurut Bapak apa nih Pak jawabannya? Mitos atau fakta? Fakta lah pasti. Wih, fakta. Tapi kalau masyarakat Indonesia sudah sadar bencana, apakah HKB itu tetap butuh Pak? Butuh, karena latihan itu penting. Mengingatkan sekali, kesadaran itu kan sadar, tangguh itu kan tidak bisa diukur secara ini ya. Jadi perlu memang ada latihan-latihan dan kepastian, karena hari ini bilang kita tangguh, besok belum tentu kita tangguh. Betul. Jadi istilahnya ketangguhan kita itu di setiap harinya juga tidak bisa konsisten Pak ya, karena pastinya takutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, entah ada masyarakat yang sakit sehingga mereka ada keterbatasan dalam melakukan evakuasi dan lain-lain. Tapi berarti walaupun Indonesia sudah sadar bencana, kita tetap wajib latihan gitu ya. Wajib ya sahabat tangguh. Ada hukuman nggak Pak buat sahabat tangguh yang nggak ikut HKB Pak di lapangan nanti Pak? Sebetulnya tidak ada hukuman, tapi kesadaran. Bagaimana kalau kita sudah bicara masalah sadar bencana, berarti peningkatan kesadaran itu perlu, mengingatkan kesadaran itu perlu. Gitu ya. Betul. Jadi walaupun sahabat tangguh merasa kayaknya saya nggak perlu ikut nih, tapi sebenarnya itu untuk sahabat tangguh sendiri gitu Pak ya, karena siapa lagi yang akan melindungi diri sendiri dan keluarga tercinta ketika bencana jika bukan diri kita sendiri. Baik, kita lanjut yang kedua. HKB punya andil dalam membentuk ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Apa jawabannya Pak Papang? Fakta. Fakta. Wih, apakah hanya HKB aja Pak di BNPB nih program kita yang andil dalam membentuk ketangguhan, atau kita punya program lainnya yang mendukung HKB ini? Hampir semua program pastinya di urusan penanggulangan bencana, baik pra, saat, dan pasca di dalam kegiatan BNPB maupun kementerian lembaga yang lain termasuk pemerintah daerah dalam itu BPBD dan dinas-dinas, pastinya semua akan menuju ke proses ketangguhan. Betul. Mereka paham akan bencana, tapi bagaimana mereka juga bisa melakukan kalau terjadi bencana, dan pengalaman pada saat dia terjadi bencana itu juga mereka bisa sampaikan, dan ini menjadi model latihan berikutnya. Baik, berarti ini sebenarnya seperti tongkat estafet ke generasi-generasi berikutnya gitu ya Pak. Dan walaupun bukan hanya HKB yang menjadi tongkat atau tiang penyangga ketangguhan bangsa ini, tapi sebenarnya HKB itu adalah bentuk penyegaran biar semuanya itu bisa selalu ingat, selalu siap, dan selalu tangguh gitu Pak. Betul. Ya. Oke, Bapak belum capek kan ya Pak ya? Belum. Kita kan lanjut lagi main mitos dan fakta yang selanjutnya. Wilayah zona aman bencana tidak perlu melakukan simulasi bencana. Apa benar Pak Papang? Apakah ini mitos atau fakta? Mitos Mbak. Mitos. Kenapa yang sudah aman bencana nih, kalau kita lihat dari peta risikonya, terus juga dari Inaris misalnya, kalau kayaknya tuh ini nggak rawan banjir kok, kita juga jarang kena gempa. Kenapa
kita tetap harus melakukan simulasi, Pak? Jadi gini, kan kita tahu bahwa negara kita itu dari kurang lebih 74.000 desa itu kan kurang lebih sekitar 53.000 desa rawan bencana, Betul. tinggi dan sedang. Artinya hampir 80% lebih. Dan di sana ada 51 juta keluarga. Nah, banyak sekali ya, Pak ya. jadi dari 51 juta keluarga inilah yang mereka harus. Jadi mereka kenapa di zona nyaman itu juga perlu latihan, karena mereka tidak akan tinggal terus di situ. Mungkin akan ada aktivitas mereka nanti ke pasar, mereka aktivitas ke kota lain dan sebagainya. Ini sebagai wujud kalau mereka sudah, dan bencana itu kan tidak ada yang menjamin ya. Iya. Namun pastinya situasi bencana sekarang kan setiap tahun meningkat karena kondisi iklim dan sebagainya. Betul. Sehingga tidak untuk tidak melakukan latihan. Betul, berarti sebenarnya tuh tidak ada sebenar-benarnya ya Pak situasi yang aman, tapi kita bagaimana caranya untuk selalu siap untuk menyiasati apapun yang terjadi, mulai dari perubahan iklim kita yang saat ini juga sepertinya kita juga sedang hadapi gitu Pak ya, yang tiba-tiba dari panas sekali terus tiba-tiba hujan badai besar gitu Pak ya. Oke. Baik, nah sekarang kita akan lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Setiap lingkungan wajib menyiapkan tempat evakuasi atau titik kumpul. Apakah ini benar atau mitos? Gimana Pak? Wajib. Wajib, fakta Mbak. Jadi karena sebetulnya titik kumpul itu bisa disiapkan oleh dalam kondisi apapun, karena begini, ancaman atau risiko yang ada di tempat suatu wilayah itu kan beda-beda. Tidak cuma bencana alam saja, tapi juga ada mungkin ada kebakaran, ada ini, sehingga memang perlu ada titik kumpul sebagai tempat sementara orang menyelamatkan diri. Oke. Nah, jadi titik kumpul itu sebagai syarat awal mereka untuk itu setelah melakukan, terus habis itu melakukan. Tapi juga perlu juga bahwa menjadi pertanyaan kadang teman-teman di lapangan atau masyarakat, Pak, saya kalau ke titik kumpul terus ke tempat evakuasi itu terlalu jauh, mendingan saya langsung ke evakuasi, boleh. Oke, berarti memang opsi itu juga bisa dilakukan Pak ya? Bisa, tergantung pada situasi dan ini. Tapi kita membiasakan diri untuk memastikan bahwa menjadi titik kumpul itu minimal keluarga kita juga tahu bahwa kalau terjadi sesuatu di lingkungan rumah, maka titik kumpul keluarga juga di situ. Jadi ada titik kumpul yang di masyarakat dan ada titik kumpul yang ditentukan oleh keluarga, di mana itu juga menjadi bagian dari tempat yang paling aman. Betul, dan itu juga kalau di keluarga bagaimana kesepakatannya Pak ya, karena kan pastinya kalau bencana terjadi kapan saja ketika mereka terpisah, berarti keluarga yang lagi terpisah itu juga harus mengetahui di mana lokasi-lokasi titik kumpulnya. Tapi Pak, kalau misalkan ada beberapa tempat krusial yang nggak ada titik kumpul, mungkin kalau di lokasi pariwisata atau gedung perkantoran nih kita juga udah punya Pak ya. Kalau Ranti pribadi sih kalau beberapa kali sedang berwisata atau sudah datang ke kantor-kantor atau tempat kerja yang lain, sudah mulai nih semuanya aware Pak untuk punya titik kumpul. Tapi kalau lewat HKB ini Pak, apakah juga akan menjadi sarana nih Pak untuk menambah fasilitas titik kumpul ini? Kayaknya juga di daerah khususnya banyak sekali masyarakat desa itu yang menurut mereka itu tadi Pak, lebih baik saya lari duluan daripada harus cari tempat titik kumpul. Itu gimana Pak kira-kira? Jadi pastinya kan kesiapsiagaan termasuk juga evakuasi itu kan berdasarkan kesepakatan warga. Baik. Kita tidak bisa kalau ada satu wilayah ini punya risiko dan ancaman, kalau terjadi bencana kalian harus ke sini ya. Mereka tidak bisa kita itu, tapi mereka mendiskusikan sendiri. Baik. Tempat kumpulnya di mana. Dan mereka kadang juga tidak cuma bicara titik kumpul saja. Betul. Tapi juga ada masyarakat yang menggunakan bahasa daerahnya. Oh baik. Kayak di Jogja, Pak, ya? kayak di Jogja gitu kan, di Bantul itu ada satu desa yang titik kumpul itu namanya bukan titik itu kumpul, tapi tempat kangsenan. Oke. Tempat kangsenan itu tempat pertemuan. Jadi kita juga memberikan keluasan kepada masyarakat, namanya mau titik kumpul, mau untuk ketemu, mau tidak silakan, tapi fungsi yang penting. Baik. Yang penting itu fungsinya bagaimana, dan itu kita sesuaikan dengan kondisi daerah, karena pemahaman setiap daerah kan beda terkait sama budaya, bahasa juga Pak ya. Sehingga mereka bisa menggunakan daerah-daerah ini supaya mereka tidak selalu terstatement bahwa ini pasti pemerintah yang menentukan, tapi masyarakat yang menentukan. Betul, karena biasanya memang masyarakat tuh nggak ada titik kumpul nih, BNPB gimana sih, suka main tiba-tiba menyerang kita gitu Pak ya, karena sebenarnya kemandirian itulah yang mau kita bangun lewat ketangguhan gitu Pak ya, bagaimana semuanya itu bisa menentukan sendiri
memutuskan sendiri mereka kemana, tapi yang penting itu adalah keselamatan semuanya juga bisa terjamin. Karena lagi-lagi kalau BNPB kan kantornya cuma satu ya Pak, di Pramuka gitu. Kita juga tidak bisa mengatur seluruh berapa puluh juta masyarakat Indonesia, tapi harapannya lewat HKB ini semuanya punya ketangguhan, punya kemandirian untuk bisa sama-sama memutuskan untuk kesiapsiagaan masyarakat di sekitarnya. Nah ini Pak yang terakhir Pak, kesadaran bencana dibentuk dari usia dini. Apakah itu fakta atau mitos? Fakta. Dan ini tadi relate ya Pak ya dengan sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana nih Pak? Bagaimana cara untuk mendidik adik-adik kita yang kicik-kicik ini gitu? Jadi pastinya kalau kita sudah bicara Satuan Pendidikan Aman Bencana kan itu mulai sekolah paling rendah dari PAUD sampai ke yang tinggi. Bagaimana di sekolah itu ada komponen-komponen bagaimana kesadaran dari menyadarkan siswa. Bagaimana juga terkait sama kesiapan bangunan, baik, ya kan, ketika bagaimana secara manajerial juga perlu ada di sana. Jadi tetap saja tidak cuma kita hanya mensosialisasikan ke anak, tapi tidak pernah mendiskusikan bagaimana manajerial yang ada di situ, SOP-nya lah. Jadi kalau terjadi bencana di sekolah maka, ya kan, anak harus dievakuasi ke sini. Oke. Terus bagaimana nanti pihak guru, pihak sekolah itu berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa anaknya selamat ada di sini dan sebagainya. Itu yang perlu. Jadi tidak cuma di dalam lingkup sekolah tapi juga keluar. Jadi bagaimana SOP yang ada baik di masyarakat, mulai dari keluarga itu juga butuh SOP, di sekolah juga butuh, di kantor juga pastinya sama. Namun kita sering lupa bahwa SOP yang sudah kita sepakatin, kita lakukan itu kadang kita terlena karena waktu dan sehingga di HKB ini gunanya untuk mengingatkan kembali. Coba buka SOP yang ada. Dan ini sepertinya juga kalau dengar-dengar sebelumnya nih Pak di podcast itu juga udah pernah membahas soal SPAB gitu Pak ya. Dan memang kita sedang dalam misi ya Pak, suatu misi untuk bagaimana ketangguhan melalui kesiapsiagaan bencana ini bisa menjadi suatu kurikulum. Jadi bisa bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga di daerah agar walaupun adik-adik kita nih naik kelas keluar dari sekolah tersebut, tapi di sekolah lainnya ketika mereka naik kelas, mereka juga terpapar hal yang sama gitu Pak ya. Jadi kan karena pastinya yang TK akan naik SD, yang SD akan naik SMP, begitupun seterusnya sampai mereka bisa masuk ke dunia sosial kemasyarakatan ini. Berarti memang ini misi kita yang tidak berkesudahan Pak ya, sampai kapanpun ya Pak sepertinya. Jadi, ya. Kita tetap harus melakukan ini tanpa jeda waktu, ya kan. Dan pastinya yang kalau kita melihat dari kondisi ini kan semakin ke sini kan Indonesia itu semakin kerawanannya, risikonya semakin banyak. Betul. Contoh titik gempa yang tadinya cuma di bawah 100 sekarang udah di atas 200 titik dan sebagainya karena ada pergeseran dan sebagainya itu. Tapi yang menjadi paling penting adalah kita itu punya sekian ribu desa yang punya kerawanan tinggi. Gitu. Ada sekian sekolah, kita belum menghitung berapa sekolah, berapa tempat ibadah, berapa ini. Dan semua itu kan menjadi titik-titik di mana kalau terjadi bencana kemungkinan masyarakat ada di sana. Betul sekali. Dan sehingga kita tidak cuma bicara sekolah, kita juga harus bicara tempat ibadah. Betul, semuanya Pak ya. Kita harus bicara sarana kesehatan juga menjadi pengaruh karena jangan sampai kejadian bencana sarana kesehatan nggak bisa dipakai dan sebagainya. Sehingga perlu tempat-tempat kesehatan yang tangguh dan sebagainya. Selain itu juga perkantoran menjadi wajib kan karena perkantoran itu tidak cuma BNPB BD yang melakukan tapi hampir semua ikut melakukan. Dan yang penting itu objek vital lainnya. Betul sekali. Tempat wisata. Tempat banyak orang berkumpul ramai Pak ya. Itu yang kadang masih kurang sehingga kami mengajak semua stakeholder bagaimana sarana-sarana vital seperti bandara, pelabuhan, terminal, transportasi umum Pak ya. Itu juga perlu ada disiapkan rambu-rambu dan memang kita perlu sering mengguidance teman-teman di lingkungan sana untuk bagaimana terlibat dalam urusan kebencanaan. Wih, ini sangat luas pengaruh dari dampak bencana ini sendiri ketika terjadi, maka selalu kita ingatkan kepada masyarakat bahwa bencana bukanlah urusan sendiri, tapi bencana adalah urusan bersama. Jadi kita semua harus solid, harus kompak semuanya, sarana vital, dampak-dampak yang lainnya kita harus bersama-sama menyiasati ini gitu ya Pak ya.
Dan karena kita sudah hampir satu purnama Pak, kita bercakap-cakap nih Pak, ternyata tidak terasa bahwa kita sudah harus selesai gitu Pak ya. Nah boleh nih Pak, ajakannya kepada sahabat tangguh untuk di tanggal 26 April nanti, kita akan melaksanakan latihan serentak dan juga ajakan untuk semuanya bisa nih merapat ke Lamongan yang akan menjadi puncak acaranya. Sahabat tangguh semuanya di seluruh Indonesia, kami mengingatkan kembali bahwa tanggal 26 April tepat jam 10 ditandai dengan bunyi sirine kentongan sebagai tanda latihan. Mari kita berlatih bersama melakukan evakuasi mandiri, baik di lingkup rumah maupun dimanapun sahabat tangguh berada, untuk kita melakukan dan mengajak orang di sekitarnya. Dan puncak acara HKB tahun ini akan kami selenggarakan di sepanjang Bengawan Solo, ada di 7 kabupaten tanggal 10 dan 11. Namun kami mengajak semua sahabat tangguh untuk bisa hadir. Kalau tidak bisa hadir juga bisa lihat live streamingnya BNPB. Oke, wah udah gak sabar nih Pak ya. Ranti juga udah gak sabar nih mau latihan. Jadi kita semua harus semangat, harus sehat biar nanti kita bisa latihan sama-sama gitu Pak Papang ya. Bapak terima kasih sekali juga lagi telah hadir di sini, ikut podcast sama kami. Semoga Pak Papang juga selalu sehat. Amin. Amin. Dan timnya juga semua siap untuk ke sepanjang Bengawan Solo gitu Pak ya. Biar kita bisa menyukseskan HKB tahun ini. Nah, sahabat tangguh, jangan lupa tadi seperti apa yang Pak Papang sampaikan, tanggal 26 April jam 10. Catat baik-baik di Google Kalender kalian nih, biar ada tuh notifikasinya di HP ya. Biar kita semua bisa latihan serentak, kita semangat untuk membangun ketangguhan. Dan di tanggal 10 dan 11 Mei, kita juga akan ada acara puncak di Lamongan. Setelah dari 7 kabupaten, kita melakukan simulasi acara puncaknya di Lamongan. Bagi teman-teman yang ada di daerah dekat Sungai Bengawan Solo, boleh merapat, boleh gabung sama kita. Dan bagi sahabat tangguh yang belum bisa untuk hadir langsung ke lokasi acara, juga jangan lupa pantau lewat live streaming di YouTube-nya BNPB. Sampai ketemu lagi sahabat tangguh, semoga semuanya selalu sehat, ibadah puasanya lancar sampai hari kemenangan nanti. Sampai jumpa sahabat tangguh. Dadah.